Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen oleh Perpustakaan Umsida. Saya Irta Fidinia sebagai host yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Bijak Memfasilitasi Gawai. Buku ini ditulis oleh seorang dosen bernama Bu Widya Stuti SPC MPC. Beliau adalah seorang dosen psikologi. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Mbak Irta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membedah bukunya Bu Wiwit yang berjudul Bijak Memfasilitasi Gawai. Apa sih maksud dari judul buku tersebut dan apa isinya? Oke, kalau dari judul sebenarnya kita sudah bisa langsung tahu ya. Diharapkan ketika kita baca buku ini, kita itu bisa lebih bijak di dalam menggunakan gawai. Karena pemanfaatan gawai sekarang ini juga nggak bisa terelakkan dari kehidupan kita. Dan kalau kenapa pakai kata gawai, sebenarnya lebih untuk melazimkan saja. Kalau kita biasanya nyebut itu gadget, sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu ada padanannya, dan padanannya itu namanya gawai gitu. Siapa sih target pembaca dari buku ini Bu? Oke, sebelum ke target pembaca Mbak Irta, sebenarnya buku ini tidak saya tulis sendiri. Jadi buku ini tuh saya tulis dengan Pak Suryawinata, dosen informatika. Sehingga di dalam buku ini tuh kajiannya atau isinya cukup luas gitu ya. Paling tidak ada 3 klaster di dalam buku ini. Yang pertama itu ada informasi terkait gawai, kemudian tren penggunaan gawai, kemudian mengapa gawai itu kita gunakan. Nah, misalnya pada saat penulisan buku ini itu ternyata 70% orang tua mengizinkan anaknya mengakses internet menggunakan gawai. Dan itu dimulai dari usia anak 6 bulan, ya, cukup muda ya. Kemudian klaster kedua itu bagaimana pengaruh penggunaan gawai. Jadi kita tidak hanya menuliskan pengaruh negatifnya saja, tapi kita juga menuliskan pengaruh positif dari gawai itu apabila kita manfaatkan. Nah, klaster ketiga ini yang penting juga ya di dalam buku ini tuh bagaimana mengelola penggunaan gawai. Artinya kita sampaikan ada faktor internal yaitu kendali diri, juga ada faktor eksternal terutama peran dan fungsi penting orang tua. Misalnya untuk memilihkan, kemudian memberi tanggapan kepada anak, kemudian bagaimana mengarahkan anak. Juga yang spesifik, yang ini berkaitan dengan keilmuan informatika itu bagaimana mengendalikan akses anak terhadap gawai. Begitu. Apa sisi positif sama negatifnya dari buku ini Bu? Di isinya tadi. Isinya ya, kalau dari dampak penggunaan gawai misalnya Mbak Irta, sebenarnya dari penggunaan gawai itu kita bisa mengajarkan anak banyak hal. Kita tidak perlu mengajak anak untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, misalnya dengan virtual pun kita bisa menginformasikan banyak hal. Kemudian dengan adanya gawai ini juga sebenarnya kita mendorong anak untuk berkompetisi ya, terutama untuk anak-anak yang menyukai bermain game ya. Game itu ternyata dampaknya juga tidak hanya yang kita takutkan ya, ternyata anak juga ada sense of competition yang itu sebenarnya bagus juga untuk anak-anak. Nah, tetapi sebaliknya juga kalau kita tidak mengelola penggunaannya, artinya durasinya terlalu lama, kemudian intensitas penggunaannya terlalu tinggi, maka ini bisa menimbulkan hal-hal yang akan merugikan anak itu sendiri. Ya, misalnya dari segi kesehatan mata. Saya sendiri juga termasuk pengguna ya, jadi kayaknya setiap tahun itu minus saya nambah ya, apalagi anak-anak gitu yang tidak bisa ngerem penggunaan gawai itu sendiri. Kemudian beberapa kondisi psikologis yang akan mengganggu perkembangan anak juga bisa dialami dan itu juga sifatnya negatif. Begitu Mbak Irta. Dari umur 6 bulan tadi berapa menit atau berapa jam durasi waktunya Bu? Kalau dari hasil penelitian yang kita tuliskan di dalam itu ada sekitar penggunaan dalam satu hari itu rata-rata 7 jam
dan itu sangat tinggi ya. Iya. Nah, makanya mengapa, karena dampak yang sudah disebutkan itu tadi, kita perlu melakukan beberapa hal, dan itu juga kita tuliskan di dalam buku tersebut gitu. Siapa target pembaca dari buku ini, Bu? Dari penjelasan saya sekilas itu tadi, sepertinya bisa ditangkap ya, bahwa Iya. target dari buku ini tuh sebenarnya orang tua. Target utama adalah orang tua yang punya anak prasekolah atau anak usia dini gitu. Tapi terlepas dari itu, buku ini juga punya target pembaca yang lain, yaitu mahasiswa psikologi, juga mahasiswa informatika gitu. Kenapa begitu? Karena untuk orang tua gitu ya, alasan menggunakan atau memberikan akses gawai kepada anak itu sebenarnya memudahkan hidup. Ya, Gitu ya. saya setuju. Kita sebagai orang tua pasti juga sependapat kadang-kadang kalau kita lagi repot gitu ya, Kasih kemudian gawai. ya anak meminta perhatian, akan lebih mudah kalau kita berikan kita alihkan Iya. perhatian anak itu terhadap ya gawai itu sendiri ya, sehingga ya mau nggak mau anak akan mengakses internet melalui gawai, sehingga orang tua menjadi sasaran utama itu menjadi penting, karena untuk anak yang lebih besar diskusi bisa kita lakukan gitu ya, misalnya kita sepakati berapa jam hari apa, tapi untuk anak yang lebih muda seperti anak usia dini atau anak prasekolah, teknik-teknik tertentu itu harus kita lakukan, nggak hanya secara verbal gitu, dan di buku juga kita tuliskan begitu. Apa saja tekniknya? Misalnya, Contohnya? ya, oke. Jadi mungkin sebagian sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu ya. Ada aplikasi yang namanya Family Control gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa kita lekatkan atau kita install di HP yang mungkin kita khusus berikan pada anak gitu ya. Nah kita bisa set jam. Kapan bisa dibuka, berapa lama bisa dibuka. Kemudian kita juga bisa kontrol dari jauh. Kalau misalnya sudah terlalu lama, kita bisa langsung matikan. Nah, selain itu kita juga punya kendali untuk memilihkan ini loh, Mbak Irta, aplikasi apa aja yang bisa kita install dan bisa diinstal oleh anak-anak. Karena walaupun kita nggak menginstalkan ya, mereka ini punya naluri yang atau insting yang bekerja sendiri, karena itu kan hal yang mudah ya, user friendly, tinggal diunduh gitu ya, tinggal diinstal, tinggal klik terpasang. Iya. Makanya dengan adanya kendali orang tua ini sebenarnya akan sangat membantu begitu. Mengapa buku ini penting bagi pembaca? Itu tadi ya. Iya, itu tadi, tapi perlu kita Tekankan, highlight ya. iya. Dengan adanya buku ini itu muncul pemahaman gitu ya terhadap orang tua bahwa punya kontrol atas penggunaan gawai pada anak itu menjadi penting ya, karena kalau dilihat dari tahapan perkembangan anak usia dini itu tadi saya sampaikan ya, secara komunikasi juga belum bisa diajak dengan mudah ngobrol, timbal balik, jadi harus ada secara mekanis dilakukan. Nah dengan begitu maka kita bisa meminimalisirkan gitu ya dampak negatif tersebut gitu. Nah buat mahasiswa psikologi sebenarnya buku ini juga bisa menjadi salah satu acuan. Selain itu bisa jadi starting point untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Mbak Irta. Karena apa? Misalnya saat ini kan saya sedang mendalami tentang kompetensi sosial ya pada anak usia dini. Dan dari hasil telaah literatur itu kita temukan orang tua itu sekarang mengenalkan gawai itu lebih awal kepada anak. Kalau tadi saya sebutkan 6 bulan ya. Iya. Nah sekarang itu menjadi 3 bulan Wow. sudah dikenalkan. Ya mungkin nggak dikenalkan ya, tapi Menemani atau hal-hal yang lain yang tentu saja dalam tanda kutip akan memudahkan orang tua. Nah dengan buku ini mahasiswa psikologi itu juga bisa mengembangkan kajian
yang mungkin mengelaborasi atau menambahkan hal-hal baru seiring dengan berkembangnya fenomena dari pemanfaatan gawai ini, tentu juga dari kajian-kajian tentang dampak negatifnya, sehingga nanti lebih bisa dimanfaatkan. Itu. Nah, bagi mahasiswa informatika sendiri, itu juga ada manfaatnya, Mbak Irta. Kalau yang saya pahami, di mahasiswa informatika itu kan juga belajar tentang aplikasi gitu ya. Bisa jadi di sana nanti bisa ditambahkan terkait bagaimana pengembangan aplikasi yang memudahkan orang tua untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan gadget. Begitu. Ya, intinya sih seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu juga disesuaikan dengan segmen usia gitu. Pengalamannya Bu Wiwit sendiri dari anaknya Bu Wiwit bisa nggak dibatasi 7 jam? Oh iya, kalau 7 jam itu ternyata penggunaannya loh Mbak. Tapi sebenarnya kalau saya itu hanya membolehkan anak saya itu menggunakan HP-nya di weekend saja. Jadi Sabtu dan Minggu. Tidak sekeren itu sebenarnya. Karena awal untuk bisa disepakati penggunaan seperti itu tidak hanya bisa dibicarakan secara komunikasi gitu ya, secara verbal, tapi memang membutuhkan teknik-teknik tertentu ya. Penggunaan aplikasi itu kami lakukan. Saya dan suami saya juga menggunakan aplikasi yang bisa diinstal. Saya tahu bisa akses, bisa mengendalikan, begitu juga dengan suami saya, dan sudah disampaikan ke anak saya bahwa kamu punya limit di dalam pemanfaatan HP, main game, kemudian kamu punya batas mainan apa saja atau game apa saja yang kamu bisa mainkan. Dan kalau dia tidak ngomong dulu tapi langsung unduh, itu ada notifikasi ke email gitu bahwa oh ini baru menginstal mainan ini. Nah itu kan ada punishment? Oh, punishment? No. Sebenarnya konsekuensi logis ya. Kalau misalnya dia memainkan waktu lebih lama, ya otomatis akan berhenti, jatahnya habis gitu. Atau sebenarnya nggak ada yang melebihi itu ya, karena sudah di set gitu. Karena sudah di set. Iya. Gitu. Menarik sekali bukunya. Terus buku sejenis ini yang ada di luaran sana ada banyak nggak Bu? Nah, ini untuk podcast ini tuh sebenarnya kan ada pertanyaan ya, termasuk pertanyaan ini. Jadi saya searching dulu nih untuk bisa jawab. Ada Mbak Irta, ada. Jadi karena memang pemanfaatan gawai ini tidak terelakkan gitu ya, maka tentu buku-buku yang serupa itu juga ada. Kalau saya baca itu lebih kepada bagaimana memanfaatkan gawai untuk meningkatkan literasi. Ya baik itu di perusahaan, kemudian di remaja, kemudian atau di sekolah gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana membantu mereka-mereka yang dalam tanda kutip belum bisa mengendalikan diri secara langsung, baik itu anak-anak ya atau remaja, untuk lebih aware dengan dampak negatif, kemudian bagaimana untuk mengendalikan. Itu ada gitu. Banyak. Ada banyak gitu. Pembedanya sama bukunya Bu? Iya. Ini saya tahu kemana pertanyaannya. Oke. Kalau pembedanya tentu ada. Karena buku ini kami tulis sebenarnya berangkat dari ini ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh saya dan Pak Suryawinata. Jadi berangkat dari fenomena di lapangan bahwa ada kesulitan orang tua di dalam mengendalikan dalam tanda kutip anak-anak mereka di dalam menggunakan gawai, dan mereka merasakan dampaknya secara langsung, yaitu ekspresi emosi yang tidak diharapkan ya, mungkin membantah gitu ya, mungkin ketika dimintai tolong itu tidak segera, dan beberapa hal yang kita sebagai orang tua saya mengalaminya gitu ya, sebagai orang tua kita tidak suka itu itu terjadi di lapangan. Kemudian
Secara spesifik memang yang kita jadikan target sasaran adalah orang tua dengan subjeknya adalah anak gitu. Kalau tadi dari penjelasan saya, buku yang ada itu lebih banyak ke pengembangan literasi di dalam pemanfaatan gawai. Kalau ini menekankan dalam kajian keilmuan psikologi dengan informatika tentang secara psikologis gitu ya, dampaknya, kemudian bagaimana secara teknis itu bisa kita kendalikan atau kita kelola dengan beberapa keterampilan tertentu yang kita tuliskan di dalam buku itu. Selanjutnya, hal menarik apa sih dari buku ini untuk pembaca? Oh iya, kalau kita baca itu tentu yang menarik perhatian tentu visualisasi dari buku tersebut. Nah, di buku ini tuh konsepnya bukan buku yang ditulis banyak kata gitu ya Mbak Irta, tapi kita tuliskan dengan bentuk visualisasi. Artinya di dalam satu halaman itu isinya bukan tulisan saja, tapi ada gambar, kemudian ada informasi yang tidak banyak, sehingga kalau katanya Pak Winata itu on point gitu ya, karena ini tulisan berdua jadi tidak boleh saya catut nama saya sendiri gitu. On point artinya sesuai dengan tujuan pembuatan buku ini, bahwa kita ingin orang tua itu lebih paham dan bisa menerapkan apa yang kita tuliskan gitu. Sangat menarik sekali buku ini. Terus apa rencana ke depan Bu Wiwit sama Pak Winata mungkin ya? Iya. Dengan perkembangan fenomena yang ada saat ini. Iya. Oke, jadi karena kemelekatan kita terhadap gawai itu adalah hal yang tidak terelakkan, maka tentu saja pengembangan terhadap buku ini perlu dilakukan. Ya, kalau saya memang concernnya di anak prasekolah, sehingga nanti pengembangan isinya adalah kajian-kajian atau penelitian terkini tentang anak prasekolah yang kaitannya dengan gawai, itu bisa kita tambahkan di buku ini. Kemudian mungkin kalau kita baca lagi memang perlu untuk mendesain ulang gitu ya buku ini supaya juga lebih menarik lagi. Nah, gimana nih, Perpus bisa memfasilitasi kita enggak? Bisa enggak ya? Untuk melakukan revisi atau update kajian buku, di dalam buku itu memungkinkan nggak Mbak Irta? Biasanya di P3I. Oh iya. Iya, di Pak Mardika itu. Memang ada ya untuk memfasilitasi perkembangan keilmuan yang kita bisa masukkan di dalam buku kita. Iya. Gitu. Kesimpulan dari buku ini, Bu? Oke. Kesimpulan dari buku ini, atau mungkin bisa kita bilang apa ini ya? Closing statement. Kalau saya, walaupun buku ini itu fokusnya pada orang tua dengan anak prasekolah, tetapi pada dasarnya kita semua tidak bisa lepas dari gawai. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap manfaat dan dampak negatif dari gawai, kita bisa lebih baik lagi, lebih bijak lagi di dalam memanfaatkan gawai. Dengan demikian, secara psikologis kita juga lebih optimal di dalam mengembangkan diri. Nah, mungkin kira-kira seperti itu closing statement atau kesimpulan yang bisa saya berikan terkait buku ini. Gitu. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Umsida Library ya guys. Terima kasih Bu Wiwit atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.